Oke Bu, salam selamat malam. Eh, Mohon maaf ya Bu ya, saya mengganggu waktunya nih. Perkenalkan, nama saya Pancaluban Tobing. Ya, ini sekarang lagi studi, jadi memang sangat perlu bantuan Ibu ya, menjadi narasumber saya dalam penelitian saya. Ini soalnya ada banyak tugas nih ya. Jadi saya minta tolong banget nih jadi narasumber saya nih. Kalau wawancaranya Ibu kan di, di program pembatik Suaranya kompetensi. putus-putus, Pak ya. Ini jaringan di mana bermasalah ya? Oh, putus-putus ya? Suara saya jelas nggak? Oh, jelas, sangat jelas Ibu. Suara Berarti Bapak putus-putus. karena ini ya, karena mungkin karena ribut ya. Kalau ribut berisik, berisik ya, Bro. Suara berisik nggak pernah dengar, cuma karena terputus-putus, Pak. Oh, kalau terputus-putus. Oke, ini udah jelas, Pak. Oke, lanjut. Oke, Bu. Eh, jadi saya ini mau ingin mewawancarai ya, Bu, ya, dampak Ya, dari program pembatik terhadap kompetensi guru. oke. Eh, gitu, Bu. Jadi kita mulai saja ya, Bu, ya. Mengganggu Ya, waktu Ibu nih. Oke nih Bu, dari dari program pembatik yang sudah berjalan sejauh ini, Bu, kira-kira nih Ibu udah berapa kali Ibu daftar pembatik, Bu? Mengikuti pembatiknya, Bu? mm-mm. Saya ini yang kedua kali. Yang pertama di tahun 2022 saya ikut sampai level 1. Berhubung karena saya lupa mengerjakan tugas sudah lewat due date. Ketika mau kerjakan, nggak bisa lagi. Jadi saya masih di level 1. Ya, Oh, jadi ini yang kedua kali. oke. Berarti memang karena waktu ya dulu ya, jadi seharusnya lulus Iya, juga nih kayaknya. karena Oke nih. tidak ada pemberitahuan untuk dudet itu terbatas kalau kemarin ya. Karena tidak kalau ini kan sudah ada pendampingan langsung dari dutanya dari level 1 gitu ya. Jadi Iya, iya. mengingatkan itu kan penting ya, mengingatkan kegiatan tugas apa gitu karena kesibukan kita juga berbeda-beda. Jadi pada saat itu saya memang lupa dan lagi ikut kegiatan tentang apa kemarin tahun lalu itu. Eh, tentang kontributor bukti karya. Ya, kebetulan saya juga suksesnya sampai ke Jakarta. Jadi Tuh. saya lupa, lupa mengerjakan tugas. Sibuk karena sibuk ada yang lebih prioritas itu. Nih. Oke Bu, karena memang Ibu ya udah dari dulu juga udah belajar nih. Mungkin mungkin juga Ibu udah banyak terlibat dalam program pembelajaran terintegrasi TIK ya Bu ya. Kira-kira nih Iya. di dalam proses pembelajaran nih ada pasti ada ya Bu integrasi TIK dalam pembelajaran. Kira-kira boleh diceritakan nggak Bu contoh konkretnya itu integrasi TIK dalam pembelajaran misalnya dalam mata pelajaran apa saja itu. Mm. Jadi integrasi TIK terhadap pembelajaran di kelas itu sangat-sangat penting, Pak ya. Karena zaman digitalisasi saat ini, murid-murid juga sudah terbiasa dengan teknologi. Jadi sebagai guru kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau kita nggak adaptasi, nanti muridnya malas belajar, Pak. Karena sepintar apapun guru itu, ya, sejago apapun dia matematika atau fisika, kalau muridnya nggak tertarik untuk belajar, ya sama aja, ya. Jadi yang mau kita tumbuhkan itu yang pertama mereka harus senang dulu belajar. Jadi saya sering mengintegrasikan TIK, saya buat media pembelajaran saya dengan teknologi, ya. Uh, dan saya lihat mereka sangat tertarik begitu. Banyak yang saya buat, Pak. Saya gunakan ClassPoint, Quizzes, Google Sites, Canva. Nah, ini semua ilmu yang saya dapatkan ketika masa pandemi saya belajar. Di masa pandemi tahun 2021 itu saya belajar sampai akhirnya jadi trainer. Ketika sudah jadi trainer, saya juga mengimbaskan kepada rekan guru melalui kegiatan webinar, baik secara daring maupun luring. Nah, kemudian saya juga praktekkan di kelas saya, karena tujuan saya belajar juga untuk murid saya. Nah, itu pengalaman saya, Pak. Ya, berarti sangat banyak ya, Bu ya. Terbangnya Ibu lah di dalam menggunakan teknologi ini dalam pembelajaran. Kira-kira nih Ibu ya, kalau dari kreativitasnya Ibu nih menggunakan misalnya membuat materi, tadi itu kan Mm-mm. mungkin dengan menjadi media, kira-kira nih dalam membuat materi, mempersiapkan materi, itu boleh ceritakan nggak Bu? Kira-kira apa saja sih yang yang sudah digunakan gitu ya? Mm-mm. Jadi kalau buat materi itu kan saya ambil materi fisika, misalnya hmm,
tentang hambatan penghantar. Yang saya ambil materi ada simulasinya. Saya coba searchingnya pakai link Pet Colorado itu kan menarik ya. Jadi di situ banyak simulasi. Artinya ketika saya membuat media itu saya kaitkan semuanya. Ada materi, ada evaluasi, ada video pembelajaran, ada simulasi. Nah, ini saya kadang pakai Google Sites, kadang pakai Google Slides, kadang pakai PowerPoint. Jadi semuanya saya gunakan hyperlink gitu. Berarti sangat banyak lah ya, berarti karena tadi udah jelas semua itu berarti banyak nih kegiatan. Kira-kira nih di peserta didiknya ini Bu, kira pasti kan muridnya itu udah mulai wah ibunya nih apa ya sudah menggunakan teknologi. Mungkin kan pemikiran murid-muridnya sangat cocok nih dengan tren sekarang yang serba teknologi. Dari proses pembelajaran ini bisa nggak dilihat ya Bu ya, kira-kira minat belajar mereka, semangat belajar mereka, atau mungkin dari hasilnya kira-kira ada nggak ya Bu ya dari Ya. pengalaman Ibu itu? Yang saya tekankan dalam pembelajaran saya, Pak, bukan hasil, tapi proses ya. Saya berharap melalui proses mereka belajar, mereka tertarik, dan mereka menjadi kreatif. Oleh sebab itu, saya harus kreatif dulu nih, gurunya. Kalau gurunya udah kreatif, saya yakin murid pasti kreatif. Dan itu sudah saya buktikan. Murid saya sekarang sudah pandai pakai Canva, sudah pandai membuat video, langsung membuat link YouTube-nya, gitu. Berarti mereka Kemudian, itu ya Bu. Ibu. ya, kemudian ya saya ajari juga buat game seperti yang sederhana. Mereka tertarik, senang mereka. Kalau Ya, dulunya saya tuh sebelum kenal yang namanya digital ini ya, saya ngajar fisika itu, waduh, muka-muka seram. Karena kalau fisika ini kalau nggak serius gurunya, anak-anaknya ini main-main nih, apalagi anak SMA kan Pak. ya betul. Nah, jadi ternyata itu nggak laku lagi. Wajah seram itu murid nggak takut lagi. Gitu Pak. Berarti dari cerita Ibu tadi memang murid-muridnya itu terpacu juga untuk belajar secara mandiri ya Bu ya. Kan seperti Iya, yang diceritakan tadi mereka buat juga apa yang seperti Ibu buat lah misalnya. Berarti mereka belajar secara mandiri juga ya Bu ya. iya. Memandu Saya mereka secara ajari, mandiri. iya. Saya hanya sebagai fasilitator, saya terangkan ini begini, nak. Buat dulu videomu, videoin kegiatan belajarmu, lalu nanti ubah ke dalam link YouTube, buat akunnya ya, akun YouTube-nya. Seperti itu aja, saya memfasilitasi mereka, nanti mereka akan belajar sendiri, gitu ya. Contohnya, kita akan praktek soal hukum Archimedes. Oke, tugas kalian, silahkan cari di YouTube mengenai percobaan hukum Archimedes, terserah mau percobaan apa, yang penting bisa menunjukkan persamaan hukum Archimedes. Nah, jadi mereka kan bereksplorasi ya, mencari sendiri, belajar Ya sendiri. betul. Nanti mereka akan menjelaskan gitu. Setelah mereka buat video, mereka presentasi, mereka jelaskan. Jadi kan nambah ilmunya. Udah nonton video, buat video sendiri, menjelaskan lagi ya. Jadi begitu yang saya buat. Nah, berarti sangat terlihat hasilnya gitu ya Bu ya. Ya, Perbedaannya daripada mungkin dulu menggunakan konvensional itu terasa banget bedanya ya Ibu ya. ya, Kalau dari ini kan saya lihat Ibu nih banyak banget ya kayak sibuk gitu. Acaranya kemana-mana nih sampai ke Jakarta. Berarti Ibu udah banyak nih kegiatan pengimbasan, kegiatan berbagi ilmu pengetahuan. Mungkin kepada guru dan juga ke komunitas. Boleh nggak diceritakan Ibu apa saja yang sudah dilakukan misalnya jadi narasumber sebagai sebagai narasumber ataupun sebagai pemateri gitu ya Bu. Boleh ceritakan nggak Bu? oke, terima kasih ya Pak Panca ya. Jadi untuk sebagai narasumber kan kita nggak mungkin menjadi narasumber kalau kita belum belajar. Jadi kita harus belajar dulu. Guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Jangan mengajar kalau belum belajar. Nah, jadi di masa pandemi 2021 saya terus belajar, saya terus belajar. Setelah jadi trainer, trainer Google, trainer Quizzes, trainer Sagu Satal, satu guru satu digital dan banyak lagi, Pak. Lalu saya buat pengimbasan. Pada saat itu masa-masa daring ya, masa pandemi kan tidak ada pertemuan gitu ya tatap maya, tatap muka. Ya, saya buat tatap maya, webinar daring. Saya beranjak dari komunitas, maka saya membentuk komunitas. Ya, awal-awal komunitas itu saya bentuk. Nah, saya ajak semua penggerak-penggerak komunitas untuk berkolaborasi. Siapa yang jadi moderator, narasumber, dan bergantian. Saya diundang juga oleh komunitas lainnya, saya juga mengundang komunitas lainnya seperti itu. Nah, jadi
kegiatan ini terus sampai sekarang, Pak. Jadi kalau dikatakan sudah berapa kali saya mengadakan webinar, saya juga nggak ingat karena sudah banyak kegiatan webinar saya. Begitu juga dengan tatap muka secara luring juga sudah banyak pengibasan yang saya buat. Dengan tujuan ya harapan saya guru-guru nanti mau belajar juga, mengembangkan dirinya gitu. Sangat banyak ya, Bu. Ya. Kira-kira nih, Bu, di balik kesibukan Ibu nih mungkin yang udah padat ya, nggak, kalau dibilang kan bukan guru biasa saja, tapi mungkin udah bisa disebut julukan guru luar biasa nih. Oke, Bu ya. Amin. Yang sebentar juga menjadi duta teknologi nih. Kira-kira nih, Amin. Bu, dari kegiatan-kegiatan pengembasan, kegiatan jadi narasumber nih, kira-kira nih bisa jadi ini ya, Bu. Saya terlalu capek nih ikut kegiatan ini, atau malah ibunya makin semangat nih, Bu. Kira-kira nih boleh ceritakan nggak, Ibu? Bu? Ya, jadi memang untuk menjadi penggerak itu bukan sembarangan penggerak, Pak ya. Memang sudah tertanam dalam diri itu memang suka bergerak gitu. Jadi nggak ada Iya, istilah capek. Saya nggak pernah kenal capek, Pak. Semua kegiatan saya ikuti karena memang saya senang. Saya senang belajar, senang berbagi. Jadi capek itu ya wajar ya. Namanya kita manusia ada batas-batas waktu kita untuk beristirahat. Terkadang jam istirahat saya gunakan untuk belajar. Cuman saya percaya kalau niat kita itu untuk berbuat kebaikan, saya percaya Tuhan pasti akan kasih kekuatan. Gitu, Pak. tapi memang makin termotivasi, semakin semangat Ya, untuk belajar. semakin Apabila, termotivasi. iya, iya. Kira-kira nih, Bu ya, dari cerita Ibu tadi, memang sebenarnya udah memang walaupun baru kali ini, eh, dibilang ya tergolong baru kali ini dong, Ibu ya, karena yang dulu itu karena terlambat mengirim tugas. Baru kali ini Ibu termasuk menjadi 30 guru guru yang Ya, baiklah, 30 guru besar. terpilih Ya. ya, 30 besar di Mm, provinsi, iya. tiba-tiba terpilih gitu ya. Kira-kira nih Ibu, kendala Ibu prosesnya itu dan strategi apa sih yang Ibu lakukan sehingga bisa sampai ke tahap ini gitu ya, Bu? Karena kan Iya. saingannya banyak ini ya, Bu. Mm-mm. Jadi, saya membangun koneksi, Pak. Sehebat apapun karya, jika koneksi tidak dibangun, itu nggak akan ada artinya. Jadi ketika masa pandemi itu, saya kan rajin ngikuti pelatihan ya. Saya masuk grup-grup WA. Semua orang yang mau pelatihan saya ikuti. Saya masuk grup WA, walaupun kegiatan udah selesai, saya tidak keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya juga buat pelatihan, saya undang guru-guru bergabung di grup WA, ya. Jadi handphone saya ini Pak ada dua. Kalau dilihat nanti WA-nya ini penuh dengan grup pelatihan. Memang Nah, beda sekali ini ya. iya. Jadi terkadang kalau hanya handphone WA pribadi Japri, dia kan letak di bawah karena akan terapa ya. Jadi kalau Japri-Japrian itu jarang, bukan jarang. Saya bukanya terlambat lah gitu Pak. Harus scroll lagi ke bawah gitu kan. Nah, jadi kenapa saya nggak mau keluar? Saya mau mencuri ilmu dari orang-orang hebat di situ. Ya, pasti ada orang hebat di dalam berbagi. Dan saya juga sudah merasakan apa dampaknya dan saya juga mau seperti itu di grup-grup saya. Semua saya bagikan. Nah, kenapa saya bilang karya itu tidak akan hebat tanpa koneksi? Ya, eh, saya baru ini juga dipanggil ke Jakarta, undangan dari Direktorat SMA. Saya mewakili Provinsi Sumatera, hanya saya sendiri untuk tingkat SMA. Pokoknya untuk Provinsi Sumatera Utara hanya saya sendiri, Pak. Jadi saya begini dalam hati saya dalam pesawat ya. Saya ini sehebat apa sih? Kayaknya saya ini biasa aja gitu. Kok hanya 21 orang se-Indonesia dan Sumatera Utara hanya saya sendiri gitu kan. Oh, nanti saya tanya sama panitia. Kan gitu ya, apa sih kenapa syaratnya saya dipanggil. Nah, lalu sampai di Jakarta saya bertanya nih, Pak, tolong dong ceritain apa kriteria saya bisa dipanggil gitu ya. Jadi ada namanya platform Merdeka Mengajar. Yang manggil saya ini juga adalah hmm, apanya dari PMM ya Pak ya. Ternyata untuk tingkat SMA, saya pengguna aktif dengan track record paling tinggi untuk pemanfaatan PMM-nya. Saya tanya dari mana? Ternyata mereka ceritakan ini begini-begini. Oh, ternyata karya yang saya bagikan itu ke grup WA itu, kan saya punya grup WA banyak nih. Kalau saya punya sekolah kan hanya satu. Kalau hanya grup sekolah saja saya berikan karya saya, hanya Ya grup betul. sekolah saja yang bisa melihat karya saya. Iya betul.
Ya, jadi saya bagikan semua grup WA dan semua grup Telegram saya pun banyak, Pak. Jadi, walaupun si guru tidak memberikan umpan balik, asal diklik aja link itu, link karya saya itu naik track record saya. Oh iya iya. Iya, maka saya bilang koneksi itu sangat perlu ya. Sehebat apapun karya jangan disembunyikan. Yuk bagikan sama guru yang lain Iya, supaya guru yang lain juga termotivasi begitu. Ya, Pak. Nah, jadi memang memang uh, itu ya memberi dampak banget ya Bu ya ya. harus memberi dampak kita Pak sama orang lain. Ya mungkin orang lain malas memberi umpan balik. Yang penting dia sudah melihat, dia termotivasi dengan karya kita aja. Kita sudah berbuat kebaikan ya kan Pak. Iya betul. Iya, itu maka saya bilang kita perlu koneksi. Berarti memang kalau kendala yang lebih nyata nih terasa dirasakan Ibu selama proses program ini gimana sih Bu? Apakah tidak ada kendala yang Kendala pasti berarti? ada. Itu kendala pasti ada. Yang paling sedihnya kita itu tantangan itu datang dari dalam, bukan dari luar. Ketika saya mengimbaskan pembatik saya, itu saya nggak apa-apa cerita sedikit di sini ya. Ya Bu. Itu dari dinas terlalu lambat untuk bekerja sama sama saya berkolaborasi. Kalau dinas cepat menanggapi pada saat itu langsung saya bergerak, saya mungkin lebih banyak sekolah sudah saya masuk. Tapi ternyata dinas itu memberikan apa hanya seminggu eh, menjumpai dinas. Setelah saya lapor ke dinas, dia kasih saya seminggu. Saya berpikir seperti ini, kalau saya hanya menunggu dinas, 1 minggu ini saya ngapain gitu. Saya nggak mendiam di tempat. Karena saya sudah dikasih izin sama kepala sekolah itu 1 minggu saya tidak masuk sekolah. Kepala sekolah saya sangat mendukung saya. Akhirnya saya teleponi semua kepala sekolah yang saya kenal. Dan saya bersyukur mereka mau terima saya. Saya masuk ke sekolah-sekolah, memberikan pengimbasan. Kemudian seminggu kemudian baru ada reaksi dari dinas, baru saya masuk. Tapi sudah terlambat karena batasnya hanya sampai hari Rabu. Jadi hanya 2 hari saya izin dari dinas itu. Tapi itu bukan jadi masalah sama saya. Sebab saya memang dari dulu suka bergerak. Saya nggak mau menunggu bola. Nah, jadi itu satu tantangan. Terkadang saya sedih, mau nangis gitu, Pak. Kok saya yang niatnya baik gitu, mau mengubah mindset guru ini, yuk kita belajar digital. Kok payah sekali gitu. Aturnya mereka bangga punya saya gitu. Ya betul Kepala Bu ya. sekolah saya aja bangga punya saya. Jadi apapun kegiatan saya dia dukung. Silakan Bu. Kok dinas ini aturnya bisa lebih luas saya menyebarkan praktik baik saya, ya aturnya lebih luas guru-guru tadi berdampak tapi mereka batasi saya tapi saya nggak apa-apa saya serahkan sama Tuhan saya sudah ada niat baik yang pasti Tuhan akan balas gitu itu tantangan saya yang paling berat saya rasa ketika mengimbaskan sampai mau nangis saya Pak sedih rasanya gitu kok mereka nggak mau dukung saya toh saya nggak minta duit kok saya nggak Iya Bu. malah saya capek capek saya harus menyisihkan waktu saya keluarga akhirnya artinya terabaikan lah ya untuk beberapa saat. Itu tantangan terberat saya. Kalau dari keluarga saya nggak punya tantangan, semua mendukung. Sekolah juga mendukung, teman-teman sekolah juga mendukung. Yang kurang mendukung saya rasa ya itu tadilah dari dinas saya. Mudah-mudahan nanti mereka berubah, Pak. Kalau memang itu ya masalah-masalah seperti itu memang agak kurang bisa kita kontrol ya Bu ya. Ya, Walaupun kita sudah berusaha, tapi memang karena atasan kurang mendukung mau gimana lagi gitu. Tapi saya salut sih dengan perjuangan Ibu ya hingga saat ini karena memang beberapa gurunya tuh banyak guru yang ogah dengan belajar hal yang seperti Ibu pelajari sekarang gitu ya. Mereka berada di zona nyaman gitu. Bukan zona ya, nyaman sih, zona zona aman sih. ya. Kalau nyaman kayaknya enggak. Ya. Gitu sih, Bu. Jadi ya sebagian mungkin seperti itu, tapi sebagian mungkin Pak pengen ilmu juga. Banyak juga sih yang mengundang, cuman karena waktu saya pun terbatas. Ya, ada juga undangan, Bu, tolong kemari, tolong ngisi di sini gitu. Nah, jadi saya pun waktu terbatas karena kan saya nggak boleh meninggalkan siswa terlalu lama. Nah, jadi Boleh? boleh. Oh, Nah, enggak. Citra masih cowok. nggak apa-apa. Enggak, nanti aja pas. Iya. Jadi ya seperti itu Pak. Saya juga berpikir seperti ini. Kalau kalau saya diundang kan saya dibayar. Ini dikasih gratis nggak mau ya kan?
Iya, Kalau saya betul, diundang Bu. Pak sama kepala sekolah ini saya dibayar. Ini saya mau masuk untuk ngasih gratis ilmu kok mereka tidak mau kan? Saya rasa itu Pak ya. Iya, betul. Iya. Nah, betul. Memang jadi apa ya? Kayak kabar baru sih yang saya lihat ya, kenyataan di lapangan yang saya lihat dari Ibu ternyata begitu ya, seorang dinas gitu ya bisa Iya. kurang mendukung program-program yang sebenarnya tulus dilakukan oleh para guru, tapi Mindset ya mindsetnya agak beda gitu ya. mindsetnya masih di zaman Orde Baru kali Pak. Sementara ini zaman, sedangkan presiden aja sudah ada orang muda ya Pak ya, Iya, wakilnya ya, betul. apa ya, Iya, calon-calon presiden ya. iya, Bentar lagi betul. orang muda yang megang Indonesia ini. Iya, Bu. Oke, Bu. Eh, itu saja sih, Bu, pertanyaannya. Udah sangat ini sih mewakili banget, saya melihat banyak dapat insight dari Ibu ya, dapat pengetahuan baru, pengalaman baru yang ya sejauh ini saya tidak dapat di bangku perkuliahan. Saya dapatnya jadi guru-guru hebat nih kayak Ibu nih, gitu. Iya, Oke lah, Bu. Terima kasih, Bu ya. Kira-kira ya sejauh ini sama-sama. ada mau ditanyakan, Bu, kepada saya, Bu? Iya. Jadi ini kegiatan untuk semester berapa Pak ya? Oh, saya masih semester 2 ini, Bu. Baru Semester 2. menjalani semester 2. Ini Depan, untuk ngambil S2-nya ya? ya, sedang S2. Banyak tugas buat artikel lah gitu. Mm-mm. Ya, oke lah. Semangat Pak ya. Semangat juga, Bu, semoga lulus jadi duta teknologi Oke. informatika. Amin. Amin. Yo, Terima kasih banyak, Bu ya. ya Semoga Tuhan sama-sama beri Pak ya. kesehatan, Nah, semangat juga ya, Bu ya. Semoga ini ya beri Pak. dampak yang luar biasa kepada Amin. guru-guru di Sumatera Utara ya, Bu ya. Terima kasih Oke, banyak, Bu. Mohon maaf ya, Bu sama-sama ya. Pak ya. Ya, Ya Bu. Pak. Ya, selamat malam Mohon Pak maaf. ya. Ya, Oke, malam, Bu. Ya. Terima ya kasih, Bu. sama-sama Pak ya.